Selamat datang semuanya. Kita kan biasanya ngerasa kalau bumi yang kita pijak ini kokoh, diam, nggak gerak kemana-mana. Tapi kenyataannya, planet kita ini lagi menari di angkasa loh, dan putarannya itu jadi salah satu kekuatan paling dasar yang membentuk dunia kita. Yuk, kita bedah lebih dalam kekuatan yang nggak kelihatan ini. Betul, kalian nggak salah baca. Detik ini juga, bahkan pas lagi duduk diam, kalian itu sebenarnya lagi melesat di angkasa dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Itu pun kalau kalian ada di ekuator. Kecepatan ini lebih cepat dari suara loh. Gila kan? Kekuatan sebesar ini benar-benar nggak kelihatan dan nggak kerasa. Tapi dampaknya, wah, ada di mana-mana. Nah, ini nih yang bikin kita mikir, kita udah saking biasanya dengan kecepatan ini, sampai nggak nyadar sama sekali. Tapi biar benar-benar paham sepenting apa putaran bumi, kita coba bayangin sesuatu yang mustahil. Gimana kalau semuanya mendadak berhenti? Yuk, kita coba berandai-andai. 1 detik kita berputar kayak biasa, detik berikutnya, brak, planet ini berhenti total. Apa coba yang bakal terjadi sama semua yang ada di permukaannya, termasuk kita? Jawabannya, jujur aja, benar-benar mengerikan. Jadi, kata kuncinya di sini itu momentum. Mirip kayak pas kita lagi naik mobil terus ngerem mendadak, badan kita kan kelempar ke depan tuh. Nah, sekarang bayangin itu tapi dalam skala planet. Semua yang nggak terikat kuat ke inti bumi, manusia, mobil, gedung, bahkan lautan dan atmosfer, bakal terus melaju dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Ini sih udah pasti peristiwa kepunahan instan. Permukaan planet bakal langsung dibersihin dalam sekejap mata. Kalaupun ada yang selamat dari bencana awal tadi, planet kita sendiri bakal berubah total. Putaran bumi ini kan bikin ada tonjolan di ekuator. Nah, tanpa putaran itu, gravitasi bakal jadi penguasa utama. Narik semua air laut ke arah kutub. Hasilnya, bakal ada satu benua super raksasa yang lilingin ekuator, diapit sama 2 samudera kutub yang super besar. Peta dunia yang kita kenal sekarang, bakal hilang gitu aja. Terus, siklus siang dan malam kita juga bakal lenyap. Satu sisi bumi bakal terpanggang matahari selama 6 bulan non-stop, suhunya bisa sampai mendidihkan air. Sementara sisi lainnya bakal beku dalam gelap gulita selama 6 bulan juga. Mungkin cuma di zona senja tipis di antara keduanya aja yang masih bisa ditinggali. Oke, setelah kita lihat betapa pentingnya putaran bumi, pertanyaan berikutnya yang logis adalah, gimana sih awalnya gerakan ini bisa dimulai? Jawabannya bakal membawa kita jauh ke masa lalu, ke masa-masa awal tata surya yang penuh kekacauan. Semuanya itu berawal dari prinsip fisika dasar, kekekalan momentum sudut. Gampangnya gini, tata surya kita itu terbentuk dari piringan gas dan debu yang berputar. Nah, pas materi ini ngegumpal jadi planet-planet, momentum putarannya itu nggak hilang, tapi ditransfer ke planet-planet yang baru lahir. Makanya mereka semua berputar dari sananya. Tapi khusus buat bumi, ada satu peristiwa dramatis yang jadi penentu segalanya. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ada protoplanet seukuran Mars, namanya Theia, yang nabrak bumi. Tabrakan raksasa ini bukan cuma nyiptain bulan dari puing-puing yang terlontar, tapi juga ngasih dorongan super kencang ke rotasi bumi. Bikin planet kita muter cepet banget. 1 hari waktu itu cuma sekitar 6 jam. Jadi, kita mulai dengan hari yang super cepat, cuma 6 jam. Tapi hari ini kan panjangnya 24 jam. Apa yang terjadi? Nah, ironisnya, yang bikin putaran kita cepat, yaitu bulan, selama miliaran tahun ini malah pelan-pelan nyuri balik putaran itu. Mekanismenya ini seru banget. Jadi, gravitasi bulan itu kan narik lautan kita, bikin ada tonjolan air pasang. Nah, karena bumi muternya lebih cepat dari bulan ngorbit, tonjolan air ini posisinya selalu agak di depan bulan. Tonjolan ini terus narik bulan, ngasih sedikit energi, dan ngedorong bulan makin jauh. Tapi, di saat yang sama, bulan juga narik balik tonjolan itu. Tarikan balik inilah yang jadi semacam rem gesekan, yang pelan-pelan banget memperlambat rotasi bumi. Dan proses ini bukan cuma teori purba loh, ini lagi terjadi sekarang juga. Ilmuwan udah ngukur dengan presisi tinggi pakai laser yang ditembakin ke cermin yang ditinggalin astronot Apollo di bulan. Hasilnya, bulan menjauh dari kita sekitar 3,8 cm setiap tahun. Biar kebayang, 3,8 cm per tahun itu kira-kira sama kayak kecepatan kuku kita numbuh. Kelihatannya emang dikit banget ya, tapi kalau dikaliin miliaran tahun, efeknya jadi raksasa. Coba kita lihat garis waktu ini deh. Kita beranjak dari hari yang cuma 6 jam setelah tabrakan Theia, terus melambat secara stabil selama miliaran tahun. Nah, perhatiin deh titik penting sekitar 2,4 miliar tahun lalu, pas panjang hari ngelewatin 19 jam. Sesuatu yang mengubah dunia terjadi waktu itu. Ternyata, perlambatan bumi ini bukan sekedar fakta astronomi yang menarik. Justru, ini bisa jadi alasan utama kenapa kita semua ada di sini hari ini. Hari yang lebih panjang itu,
Ibaratnya karunia waktu yang memungkinkan kehidupan kompleks untuk muncul. Nah, ini dia momen AHA-nya. Cyanobactery, itu loh mikroba purba yang ngasilin oksigen, butuh periode sinar matahari yang cukup lama buat fotosintesis secara efisien. Pas sehari cuma 6 jam, waktunya nggak cukup. Tapi begitu rem gravitasi dari bulan memperpanjang hari sampai lebih dari 19 jam, mereka bisa kerja lembur. Mereka memompa oksigen ke atmosfer dalam peristiwa yang kita sebut peristiwa oksigenasi besar. Dan inilah yang pada akhirnya mengubah planet kita selamanya. Yang menarik, perlambatan ini nggak selalu mulus. Ada periode yang disebut miliar tahun yang membosankan, di mana panjang hari itu seolah-olah mandek di sekitar 19 jam. Kenapa? Soalnya gaya rem dari bulan ini dilawan sama efek percepatan dari matahari yang manasin atmosfer. Jadinya kayak tarik tambang kosmik gitu, yang bikin jam di planet kita macet selama hampir 1 miliar tahun, sebelum akhirnya gaya rem dari bulan menang lagi. Jadi pada akhirnya semuanya kembali ke keseimbangan yang sempurna ini. Sistem bumi bulan kita tuh kayak udah disetel dengan pas banget. Ukuran dan jarak bulan itu pas. Cukup besar buat ngerem kita, tapi juga cukup jauh buat ngelakuinya secara bertahap. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Perlambatan yang terkendali inilah yang ngasih waktu bagi kehidupan buat nggak cuma muncul, tapi juga mengubah planet ini secara radikal, dan ngebuka jalan buat evolusi kita sendiri. Putaran bumi adalah kekuatan yang tak terlihat tapi luar biasa dahsyat. Dia ngebentuk daratan, lautan, bahkan iklim kita. Dan lewat tarian gravitasinya yang pelan dengan bulan, dia ngatur ritme yang memungkinkan kehidupan buat tumbuh subur. Nah, seiring bulan yang terus menjauh dan hari-hari kita yang terus memanjang, jadi penasaran kan, kira-kira perubahan besar apa lagi ya yang lagi disiapin sama jam kosmik ini buat masa depan planet kita?